Telah ku terima suratmu yang telah kau utus dahulu. Berulang-ulang kali di fikiranku betapa kau mencintaiku. Pastinya bila ku merindu padamu suratmu, kan ku baca selalu. Ku harap kau akan menyebut namaku detik ku rindu saat ku baca suratmu. Hidupkanlah hatiku ini selalu dengan kalimatmu, kalimat cinta teragung. Telah ku terima suratmu yang telah kau utus dahulu. Ayat-ayat cinta dari cahayamu sesekar bumi surga hatiku. Pastinya bila ku merindu padamu suratmu, kan ku baca selalu. Ku harap kau akan menyebut namaku detik ku rindu saat ku baca suratmu. Hidupkanlah hatiku ini selalu dengan kalimatmu, kalimat cinta teragung. Sungguh makna cintamu tiada penghujung. Suratmu kan ku baca selalu. Ku harap kau akan menyebut namaku detik ku rindu saat ku baca suratmu. Hidupkanlah hatiku ini selalu dengan kalimatmu, kalimat cinta teragung. Biar darah jadi baja, biar tulangku menjadi tonggaknya. Islam tetap di puncak, biar imanku terus melonjak. Aku tega, aku rela, sekalipun aku dihenyam. Burung hijau terbang, ruhku tenang melayang.
cinta menekanku berjantung. Bagiku tak kembali kerana memburu nikmat syurgawi. Itulah yang hakiki, itu yang abadi, dan ku tidak mati, bahkan hidup dengan rezeki ilahi. Kebahagiaan, bintang syuhada yang dirindukan. Datanglah wahai syahid, dambaanmu jahit. Aku relakan sakit yang sedikit, derita hanya sementara. Biar aku nestapa demi bahagia untuk selamanya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'd. Kawan-kawan, renung-renungkanlah mengapa kita sering malas dan berat dalam melaksanakan ibadah dan amal-amal soleh. Jawabnya adalah kerana tidak ada rasa cintanya dalam hati kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cinta adalah merupakan motivasi dan energi yang sangat penting dalam mendorong seorang untuk patuh dalam melaksanakan suatu perintah atau menegah dalam suatu kemungkaran. Untuk dapat menumbuhkan rasa cinta kepada Allah, kita haruslah mengenal dulu cinta yang sebenarnya. Renungkanlah mengapa kita sering merasa malas dan berat dalam melaksanakan ibadah dan amal-amal soleh. Jawapannya adalah kerana tidak ada rasa cintanya dalam hati kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Cinta adalah merupakan motivasi dan energi yang sangat penting dalam mendorong seseorang untuk patuh dalam melaksanakan suatu perintah atau mencegah suatu larangan. Untuk dapat menumbuhkan rasa cinta kepada Allah, kita harus mengenal dulu tentang cinta Allah kepada kita sebagai hamba-Nya. Allah berfirman dalam Al-Quran, surah Hai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintainya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang mukmin, yang bersikap keras terhadap orang-orang yang kafir, yang berjihad di jalan Allah, yang tidak takut kepada celaan orang-orang yang suka mencela. Itulah kurnia Allah, diberikannya kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah Maha Luas pemberiannya, lagi Maha mengetahui. Dalam ayat di atas, kita lihat Allah mendahulukan cintanya kepada hamba-Nya daripada cinta hamba-Nya terhadapnya. Padahal Allah sendiri tidak memerlukan untuk mencintai hamba-Nya ataupun dicintai. Cinta Allah dalam hadis Qudsi. Dalam hadis Qudsi, Nabi SAW bersabda, Allah SWT
Taala berkata, kalau Allah mencintai seorang hamba, maka beliau memanggil Jibril. Oh Jibril, aku mencintai si fulan, maka cintailah dia. Lalu Jibril memanggil penghuni langit. Wahai penghuni langit, sesungguhnya Allah mencintai si fulan, maka cintailah dia. Lalu penghuni bumi pun mencintainya. Siapakah di antara manusia yang dicintai oleh Allah? Pertama, At-Tawwabin, orang-orang yang bertaubat. Kedua, Al-Mutatahhirin, orang-orang yang suka bersuci. Yang ketiga, Al-Muqsitin, orang-orang yang adil. Yang keempat, Al-Muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Yang kelima, Al-Muhsinin, orang-orang yang suka berbuat kebaikan. Yang keenam, Al-Mutawakkilin, orang yang suka bertawakal. Dan ketujuh, As-Sabirin, orang-orang yang sabar. Ketinggian cinta Allah. Dalam hadis qudsi Nabi SAW bersabda, Allah SWT berkata, sesungguhnya antara aku dan hamba-Ku terdapat berita yang besar. Aku menciptakan mereka, tetapi mereka menyembah yang lain. Aku yang memberi rezeki kepada mereka, tetapi mereka malah berterima kasih kepada orang lain. Kebaikanku mengucur terus kepada mereka, tapi mereka malah membalasnya dengan kecederaan. Aku mendekatkan diriku kepada mereka agar mencintaiku, tetapi mereka malah menyambutnya dengan dosa-dosa yang membuatkanku benci, padahal mereka sangat perlu kepadaku. Orang-orang yang senang berzikir adalah orang-orang yang suka pada majlisku, berkumpul denganku. Maka barang siapa yang ingin selalu hadir dalam majlis ilmu, dalam majlisku, hendaklah dia membanyakkan zikir. Orang-orang yang suka bermaksiat tidak akan aku putuskan harapannya untuk kembali kepadaku. Seandainya mereka kembali bertaubat padaku, maka aku adalah kekasih mereka. Barang siapa yang datang kepadaku dengan bertaubat, maka aku akan sambut mereka dari jauh. Barang siapa yang berpaling dariku, Allah akan panggil mereka dari dekat. Aku berkata padanya, mau mana kamu pergi? Apakah kamu punya Tuhan selain aku? Satu amal kebaikan, aku balas dengan 10 pahala. Sedangkan satu amal buruk, aku balas dengan satu kejahatan yang aku ampuni demi keberkahan dan keagunganku. Kalau mereka memohon ampun padaku, niscaya aku akan mengampuninya. Di sini kita lihat bagaimana Allah mencintai hamba-Nya. Di sini kita lihat bagaimana Allah mencurahkan rasa cintanya dan rahmatnya terhadap hamba-Nya. Memang tidak aneh kalau seorang hamba mencari-cari yang dicintai oleh tuannya. Tapi yang aneh justru tuannya yang mencari-cari perhatian untuk dicintai oleh hamba-Nya, padahal dia tidak tahu dengan cintanya itu. Yang perlu berbuat demikian hanyalah Allah SWT. Untuk menunjukkan rasa cintanya, Allah turun langit pertama setiap malam. Nabi SAW bersabda, apabila sepertiga malam tiba, maka Allah turun ke langit pertama sesuai dengan keagungannya, lalu memanggil hamba-Nya. Adakah orang yang mau bertaubat, aku akan menerima taubat. Adakah ada orang yang mau minta ampun, maka aku akan mengampuninya. Adakah ada orang yang memerlukan sesuatu, aku akan penuhi keperluannya. Hal itu seperti itu dilakukan oleh Allah setiap malam. Memang kita sebagai hamba kadang-kadang keterlaluan. Bukankah kita sering mengabaikan tangan Allah? Bukankah kita sering mengabaikan pertolongan Allah? Kita tetap saja tidur nyenyak, seolah-olah kita tidak perlu adanya Allah. Jangankan menyambut panggilan Allah pada saat itu, maka kita sering mengabaikan perintah yang wajib, iaitu salat subuh. Kita tidak malu padanya. Subuh kesiangan terus tidur subuh, tapi kita tak menyediakan semua yang kita perlukan kepada ketika kita bangun. Anggota badan kita tetap berfungsi, sihat walafiat, air tersedia, matahari terbit, laksana seperti biasa, makanan dan minuman mudah kita hasilkan. Kenapa Allah mencintai hamba-Nya setiap? Mengapa Allah mencintai hamba-Nya sedemikian rupa? Biasanya apa yang kita ciptakan dengan tangan kita sendiri, kita mesti mencintainya. Tulisan yang kita tulis dan dimuat dan dinaikkan di dalam majalah ataupun di akhbar ataupun dicetak dalam sebuah buku, pasti kita mencintainya. Demikian juga anak kita yang baru lahir, mesti kita mencintainya. Begitu juga halnya dengan Allah, kerana Dia yang menciptakan mereka, maka Dia pun cinta akan ciptaannya. Allah SWT berfirman, hai Iblis, apakah yang menghalangi kamu bersujud kepadaku yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Apakah kamu menyembuhkan diri atau kamu merasa termasuk orang-orang yang lebih sombong? Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya yang telah menyiapkan ke dalam rohnya, iaitu ciptaanku, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Apakah tanda-tanda keciptaan Allah pada terhadap hamba-Nya di dunia ini? Mari kita lihat. Di antaranya ialah tidak cepat-cepat menurunkan siksaan. Sengaja Allah menunda siksaan terhadap hamba-Nya yang berbuat dosa sebagai tanda cintanya untuk memberi kesempatan kepada
kepadanya agar segera bertaubat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat Quran yang bermaksud, jika Allah menghukum manusia kerana kezalimannya, nescaya tidak akan ditinggalkannya di muka bumi ini suatu dari makhluk pun yang melata, tapi Allah menangguhkan mereka sampai pada waktu yang ditentukan. Maka apabila telah tiba waktu yang telah ditentukan, mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun, dan tidak pula mendahulukannya. Dan kalau sekiranya Allah menyiksa manusia disebabkan usahanya, nescaya dia tidak akan meninggalkan di atas permukaan bumi satu makhluk yang melata pun, akan tetapi Allah menangguhkan penyiksaan mereka sampai waktu yang tertentu. Maka bila datang ajal mereka, maka sesungguhnya Allah yang Maha melihat keadaan hamba-hambanya. Yang kedua, Allah menerima taubat. Minasyaitonirrajim. Qala Allah Ta'ala wa maksudihi, yang mengampuni dosa dan yang menerima taubat lagi keras hukumannya, yang menyaikunya tiada Tuhan yang berhak disembah selain dia, hanya kepadanya lah kembali semua makhluk. Yang ketiga, satu kebaikan dibalaskan 10 kebaikan, 10 pahala. Barang siapa membawa amal yang baik maka baginya pahala 10 kali lipat amalnya, dan barang siapa yang membawa perbuatan yang jahat, maka dia tidak diberi pembalasan melainkan seimbang dengan kejahatannya, sedang mereka sedikit pun tidak dianiaya, dirugikan. Yang keempat, amal sedikit dibalas dengan imbalan pahala yang besar. Misalnya puasa pada hari Arafah menghapuskan dosa tahun lalu dan tahun yang akan datang. Yang kedua, puasa Asyura 10 Muharram menghapuskan dosa setahun yang silam. Yang ketiga, barang siapa membaca subhanallah 100 kali dalam sehari, Allah akan mengampuni dosanya meskipun sebesar buih di lautan. Yang keempat, yang terakhir, barang siapa yang berkata malam dan siang, aku rela Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku, maka dia akan mendapat keridaan Allah pada hari itu. Yang kelima, Allah menenangkan hamba-hambanya dengan ketetapan rahmatnya. Katakanlah, kepunyaan siapakah apa yang ada di langit bumi? Dan katakanlah, kepunyaan Allah. Dia telah meletakkan atas dirinya dan kasih sayang. Dia sungguh-sungguh akan mengimpun kamu pada hari kiamat. Tidak ada keraguan terhadapnya. Orang-orang yang merugikan diri, mereka tidak pun beriman sebenarnya. Sesungguhnya Allah SWT telah menuliskan di bawah arasy bahawa rahmatku mendahului kemurkaanku. Dalam hadis Rasulullah SAW, setelah peperangan Uhud, di mana kaum muslimin dikelilingi dengan kesedihan kerana kalahnya perang, Rasulullah terluka, Hamzah dan 70 sahabat lain yang gugur. Tiba-tiba Allah menghibur mereka dengan ayat berikut ini, janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal kamu orang-orang yang paling tinggi darjatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Jika kamu pada perang Uhud mendapat luka, maka sesungguhnya kaum kafir itu pun pada perang Badar mendapat luka yang serupa, dan masa kejayaan dan kehancuran itu kami gilirkan di antara manusia agar mereka mendapat pelajaran, dan supaya Allah membezakan orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang kafir, dan supaya sebahagian kamu dijadikannya gugur sebagai syuhada, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Yang keenam, Allah mempersiapkan syurga oleh dirinya sendiri. Allah telah mempersiapkan syurga untuk hamba yang soleh, di mana mata tidak pernah melihatnya, telinga tidak pernah mendengarnya, tidak pernah terlintas dalam hati ataupun fikiran bagaimana indahnya syurga itu dalam sebuah riwayat hadis. Yang ketujuh, nama-nama Allah yang indah, Jamal, lebih dan nama-namanya yang gagah, seperti Ar-Rahman, Al-Wadud, Al-Ghafur, Al-Tawwab, Ar-Rahman, As-Sabur, Al-Halim. Yang kedelapan, Allah yang memohon kita untuk berdoa padanya, dan Tuhan pun berfirman, berdoalah kepadaku, nescaya akan aku perkenankan bagimu. Semuanya orang-orang yang membawakan diri dari menyembahku akan masuk Jahannam dalam keadaan yang hina. Yang kesembilan, Allah menjamin kehidupan kita di dunia, dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi, melainkan Allah lah yang memberi rezekinya, dan dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam kitab yang nyata. Yang ke-10, membuat kita orang yang mendekat ke agama. Sungguhnya Allah memberi dunia kepada yang suka dan yang tak suka. Namun dia tak memberi agama kecuali kepada yang suka. Barang siapa yang diberi agama, maka bererti dia telah dicintai oleh Allah. Dalam sebuah riwayat hadis, maksudnya kalau kita berasa dekat dengan agama, rajin solat, rajin hadir majlis ilmu, merupakan tanda akan kecintaan Allah pada kita. Maka kita harus manfaatkan momentum itu dengan sungguh-sungguh sebelum syaitan datang mengganggu kita. Yang ke-11, menjadikan kita senang mempelajari agama. Termasuk tanda kecintaan Allah pada kita adalah apabila kita senang memperolehi ilmu agama. Nabi SAW bersabda, apabila Allah SWT menyenangi seseorang, maka dibuatnya disenang dalam memperdalami agama. Yang ke-12, Allah mengajarkan kita untuk lemah lembut. Maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Kiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, dan
mereka menjauhkan diri dari sekeliling kamu. Kerana itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Misalnya, seorang ayah yang biasa kasar dan bengis tiba-tiba menjadi lemah lembut terhadap anaknya. Yang ke-13, Allah memudahkan ketaatan. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Semua perintah Allah sesungguhnya mudah untuk dilaksanakan kerana dia tak membebani seorang kecuali dengan sesuai dengan kemampuannya. Hal itu merupakan tanda akan kecintaannya terhadap hamba-Nya. Yang ke-14, yang terakhir sekali, Allah menciptakan suasana yang buat kita mati dalam husnul khatimah. Apabila Allah mencintai seorang, maka membuatnya mudah untuk berbuat segala amal soleh ketika ajalnya sudah mendekat, sehingga tetangganya dan orang sekitarnya mengetahuinya. Kadang-kadang musibah dan cubaan itu untuk membuatkan seorang itu sedar akan maksiat yang telah dilakukan. Yang kedua, kadang-kadang untuk meningkatkan derajat seorang di akhirat nanti. Mana tak mungkin Allah ampunkan dosa dia dan juga derajat Allah tingkatkan lagi derajatnya. Mungkin dia menjadi orang-orang di kalangan salihin, kita tidak tahu. Yang ketiga, kadang-kadang untuk mengingatkan seorang akan nikmat yang selama ini diberikan oleh Allah tapi dia tidak menyedarinya. Baru ketika nikmat itu hilang dari tangannya, dia sedar akan kebesaran nikmat itu. Yang keempat, kadang-kadang dia menyadar akan realiti kehidupan yang dunia yang fana ini, bahawa tidak ada kebahagiaan yang sejati, sehingga akhirnya dia rindu akan kehidupan